لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa muallimina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa sidq fil qawli wal amal. Ikhwatul iman, keluarga besar Al-Hikmah dan para pemirsa semuanya yang mengikuti acara ini dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan sekali lagi menikmati hari Akbar, hari Idul Adha, Yaumun Nahar, dan tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, sehingga ada Yaumun Nahar, ada Afdhalul Ayyam, yaitu hari Jumat. Dan Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan, Inna a'zamil ayyam indallah tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahar. Allahu Akbar. Hari yang paling agung, paling besar nilainya di sisi Allah adalah hari Idul Adha yang disebut Yaumun Nahar. Maka kita perlu mengerti bagaimana beridul adha dengan benar dan baik sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang pemirsa sekalian yang berbahagia, hari-hari 10 hari bulan Dzulhijjah ini sangat luar biasa. Hari-hari amal soleh yang paling dicintai. Bagi mereka yang menunaikan ibadah haji, masih ditambah lagi dengan ayyamit tasyrik, ketika umat Islam yang berhaji berada di Mina. Dan ini adalah juga merupakan hari-hari yang sangat luar biasa nilainya. Orang-orang yang berada di Arafah, kemudian berada di Mekah, kemudian berada di Mina, ini semuanya mereka sungguh sangat berbahagia dan beruntung bagi mereka yang mengerti nilainya. Maka kita perlu tahu, perlu belajar betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi banyak kenikmatan dan kelebihan dan kesempatan untuk bisa memperoleh pahala yang sebesar-besarnya bagi yang berkesempatan menunaikan ibadah haji. Betapa sangat untung. Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Orang yang berhaji dengan akhlak yang baik, tidak bertutur kata yang tidak senonoh, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, selalu dijaga akhlaknya. Kharaja minadz dzunubi ka yaumi waladathu ummuh. Dia pulang keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh Islam ini agama yang sangat dibutuhkan oleh siapapun yang namanya manusia. Dan Allah yang maha pemurah sebenarnya menciptakan manusia ini untuk dimasukkan surga. Oleh karena itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu menyeluruh, diberikan kepada siapapun. Tapi sayang tidak semua orang mengikuti dan mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja kita selalu memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian dipatuhi, maka kita akan berbahagia, terjamin fid dunya wal akhirah. Terkait dengan hari Idul Adha ini, Rasulullah SAW
bersabda selain menyatakan bahwa hari yang paling mulia di sisi Allah itu adalah Yaumun Nahar, juga beliau mengatakan Yaumu Arafah wa Yaumun Nahar wa Yaumut Tashrik Iduna wa hiya Yaumul Aql Wasyurb. Masya Allah. Sebelum hari Idul Adha diawali dengan hari Arafah. Kemudian sesudah itu dilanjutkan dengan hari Ayyamit Tasyrik di Mina. Ini semuanya adalah hari yang membahagiakan umat Islam, khususnya yang menunaikan ibadah haji. Tapi kita di sini juga tetap tidak ketinggalan bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah kalau kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan kita banyak berzikir, dianjurkan kita banyak bertakbir di hari-hari yang seperti ini. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan ahabbu ila Allah min iraqatid dam fi yaumin nahr." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di hari Idul Adha ini, subhanallah, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah seperti berkurban. Allahu Akbar. Memang Islam ini lengkap sekali. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada infak, ada tadhiyah. Masya Allah. Semua yang diatur oleh Allah ini memang untuk mensejahterakan manusia dan untuk mengangkat semua manusia supaya yang kuat membela, membantu yang lemah juga menikmati dari apa yang bisa dinikmati dari orang-orang yang kuat. Inilah Islam, agama yang mengajarkan at-ta'awun, saling tolong menolong, agama yang mengajarkan at-tasamuh, saling memaafkan, agama yang mengajarkan at-ta'aruf, saling menghargai, saling mengenali. Luar biasa Islam ini. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis menganjurkan agar kita berkorban. Dhahu fa innaha sunnata abikum Ibrahim. Begitu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkorbanlah kalian karena korban itu adalah merupakan sunnah yang dirintis oleh Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah di Mina, tempat umat Islam melaksanakan Ayyamit Tasyrik. Di situ ada namanya Jabal Qurban. Qurban itu artinya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita berkorban itu tidak sama dengan kurban yang dikerjakan oleh orang-orang musyrikin yang menghadiahkan atau yang berkorban untuk bumi, berkorban untuk larung laut dan sebagainya. Kita berbeda. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darah yang dikorbankan, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah nilai kurban Anda, ketakwaan Anda. Itulah yang akan menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam berkorban itu harus ikhlas, harus memilih korban yang sehat, yang baik. Dan kalau kita perhatikan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika berkorban diperintahkan untuk melihat. Kalau bisa malah berkorban sendiri. Dan Rasulullah ketika menunaikan ibadah haji itu berkorban 100 unta. Mungkin ini di luar jangkauan kita berpikir. 100 unta. Rasulullah berkorban 100 unta pada waktu menunaikan ibadah haji itu ya. Kemudian 63 unta itu disembelih dengan tangannya sendiri. Kita bisa bayangkan betapa kuat Rasulullah SAW. Dan selebihnya 37 yang lain disembelih oleh sepupunya yang menantunya juga, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an. Ini adalah contoh bahwa kurban itu punya nilai yang sangat penting. Oleh karena itu kalau orang itu mampu, ya, man wajada sa'atan li an yudhhiya wa lam yudhhi, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Rasulullah mengatakan kalau orang itu mampu
untuk berkorban, lalu dia sengaja tidak mau berkorban. Rasulullah memberi sanksi, dikucilkan. Fala yaqrabanna musallana. Jangan ikut solat dengan kami di musolah kami. Jadi oleh karena itu sebagian ulama juga mengatakan kurban itu wajib, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kurban ini dirintis oleh Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim ketika diuji oleh Allah untuk mengorbankan putranya. Luar biasa itu. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Yang penting harus kita fahami bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mengerti, tidak tahu bahwa anaknya itu nanti akan diganti dengan domba. Dia berkorban. Jadi yang penting apa yang ada di benak Nabi Ibrahim itu, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu dan membuat saya binasa atau mempersulit saya. Tidak. Sampai kepada mengorbankan anaknya. Tidak ada yang mahal buat Allah. Anaknya pun dikorbankan. Tetapi sesudah diikuti perintah Allah itu, lalu ketika akan disembelih anaknya, wa fadainahu bidzibhin adzim, oleh Allah diganti dengan domba, sehingga disunnahkan sampai sekarang Rasulullah memerintahkan agar kita mengikuti apa yang dirintis oleh Nabi Allah Ibrahim, sehingga setiap tahun di hari Idul Adha ini, Masya Allah, semua dunia mengenang kembali Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan cucu Nabi Ibrahim, manusia terbaik, khairil bashar, sayyidil mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan di dalam hadis bahwa kalau orang itu berkorban, maka setiap tetes darah yang pertama keluar itu membersihkan dosa orang yang berkorban itu. Bulu dari hewan-hewan yang dikorbankan itu nanti semuanya diperhitungkan. Masya Allah. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah masih berada di Arafah, ketika menunaikan ibadah haji, keesokan harinya adalah Idul Adha, ada peristiwa yang sangat menarik untuk saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Pada waktu itu Rasulullah di Arafah sudah mendekati, sudah asar, sudah sore ya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada pengawalnya, di antaranya adalah Bilal bin Rabah ya. Memang Bilal ini dimuliakan oleh Rasulullah, dia untung sekali. Bilal bin Rabah dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Bilal, ansitin nas, ansit liyan nas." Jadi pada waktu itu sudah sore hari, orang-orang masih pada ramai semuanya. Lalu Bilal diperintahkan oleh Rasulullah, tenangkan semua jamaah haji ini. Lalu Bilal berdiri, kata Bilal, "Ansitu li Rasulillah." Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Tenanglah. Semuanya kemudian tenang. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma'syarun nas, atani Jibril anifan, fa aqra'ani min Rabbi as-salam, wa qala, inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli Masy'aril Haram wa dhamina anhum tabi'at." Allahu Akbar. Saudara-saudara jamaah haji, begitulah Rasulullah kira-kira. Kalau diterjemahkan bebas, hei segenap jamaah haji, barusan saya didatangi oleh Jibril, kata baginda Rasulullah, dan menyampaikan salam Allah untuk saya. Nah kemudian Allah menyatakan sebagaimana yang disabdakan oleh Jibril aminil wahyi, innallaha azza wa jalla ghafara li ahli Arafat wa ahli Masy'aril Haram. Allah telah membersihkan dosa, mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah dan juga yang wukuf di Muzdalifah di Masy'aril Haram. Dan ditambah lagi, wa dhamina anhum tabi'at, dan Allah juga memberi jaminan dosa-dosa yang terkait dengan mereka. Ini diartikan oleh para ulama, kalau dosa di antara kita dengan Allah itu langsung diampuni. Tapi kalau dosa dengan orang, Allah memberi jaminan. Dan orang yang akan menuntut orang yang berhaji dan berada di Arafah dan Masy'aril Haram itu, nanti Allah mengatakan kepada orang yang akan menuntut, Anda mau apa? Maafkan orang itu dan Anda akan saya beri. Ini luar biasa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu itu Sayyidina Umar merasa sangat senang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ahadihi lana khassah?" Masya Allah. Wahai Rasul, apakah ini hanya untuk kita saja?
Subhanallah. Rasulullah menjawab, qala hadhihi lakum waliman ata min ba'dikum ila yaumil qiyamah. Ini untuk kalian dan untuk mereka yang akan datang lagi, umatku yang akan datang lagi. Kalau mereka melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini, berada di Masy'aril Haram, berada di Arafah, akan mendapatkan kesempatan itu. Maka ini berlaku sampai hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, kathura khairullah wa fadha. Kebaikan Allah itu sangat banyak dan berlimpah. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keistimewaan hari Idul Adha. Mari kita sambut hari Idul Adha yang dalam bahasa tradisi di Jawa ini disebut rioyo besar, ya. Memang hari besar. Rasulullah SAW juga di dalam hadis itu menyatakan bahwa Idul Adha ini adalah hari besar. Hada yaumun nahar, yaumul hajjil akbar. Hari Idul Adha itu adalah hari nahar, hari penyembelihan, dan disebut haji akbar. Maka Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus berbahagia. Kita harus bersyukur dalam kondisi bagaimanapun kita sambut Idul Adha. Walaupun di musim wabah corona ini tidak semua orang mudah menunaikan ibadah salat Idul Adha, kita tetap harus menyambutnya dengan bersuka cita, dengan bersyukur kepada Allah, dan berusaha kalau mampu kita bersedekah, kita ikut berkorban dan ikut membagi-bagi daging untuk fakir miskin. Bisa juga dimakan sendiri dagingnya, juga bisa diberikan hadiah kepada teman-teman. Inilah Islam, agama rahmah, dinur rahmah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan yang baik oleh Allah untuk bisa menikmati hari Arafah yang akan datang, hari Kamis insya Allah, dan hari Jumat itu adalah hari Idul Adha. Semoga kita dan keluarga kita sehat walafiat dan bisa menikmatinya dan bisa mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Mohon maaf, semoga Allah merahmati dan meridhai kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.